Kata para ulama, seperti ucapan yang bagus dari, nasihat yang bagus dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab beliau Al-Usul Thalatha, beliau mengatakan cara awak nan batu mengikuti Nabi, mengimani Nabi adalah, yang pertama, hendaklah seorang muslim itu membenarkan apa yang dikabarkan dari Nabi. Tasdiquhu fima akhbar. Ana dikabarkan dari Nabi, wajib kita benarkan. Baik masuk akal ataupun di luar akal, baik sesuai adat ataupun tidak sesuai adat, baik sesuai kesepakatan bersama ataupun menyelisih kesepakatan bersama, baik menyelisih adat nenek moyang ataupun sepakat dengan adat nenek moyang, sesuai dengan adat nenek moyang, wajib kita benarkan. Faham? Contoh, apabila Nabi SAW mengabarkan tentang sesuatu perkara yang gaib, contohnya di dalam hadis tentang azab kubur dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW pernah mengiringi jenazah seorang lelaki dari Ansar, maka Nabi menengadah ke langit sembari menunggu jenazah dimasukkan ke liang lahat ditimbun. Maka beliau menengadah ke langit 3 kali, menekur, menengadah, menekur, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat sambil memakai memegang kayak ranting atau kayu kecil, beliau mengatakan, ista'idzu billahi min adabil qabr. Hendaklah kalian, wahai para sahabatku, berlindung kepada Allah dari adanya azab kubur. Dalam riwayat lain disebutkan, fa inna adzabal qabri haqqun, karena azab kubur itu pasti dan benar adanya. Azab kubur nampak apa tidak? Tak nampak. Berarti urusan gaib. Urusan gaib, akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mereka-reka. Tak boleh mengada-ngada, tak boleh buat mufakat sendiri, tak boleh mewarisi dari nenek moyang, tapi mesti diwarisi dari Allah dan Rasulnya. Tak ada selain keduanya. Sepakat lo orang lengayang, kita buat akidah baru. Betul, azab kubur tak ada. Sepakat kita? Sepakat apa tak? Tak sepakat. Kenapa? Nabi sudah mengatakan azab kubur itu ada. Ada orang memang, atau bahkan sebagian sekte aliran, sebagian dai, sebagian ustaz mengatakan, oh azab kubur tidak ada. Bahkan bermunculan dai-dai menulis buku, mengarang buku mengatakan azab kubur tidak ada. Boleh kenal dengan, boleh sebut namanya? Boleh, tidak apa-apa, agar kita tidak terjatuh. Yang sampai lo baper pula, tak boleh disebut nama ustaz. Sampaikan kebenaran, tapi puncak kadar orang yang disinggung, ini keliru. Wajib kita menyebut nama fulan, nama dai, nama ustaz kalau ingin merusak agama. Ambo dulu masuk di Padang ketika masih kuliah, kita sering main ke Gramedia, cari buku, biasalah belajar, cari buku yang cocok. Ternyata ada buku khusus suratnya yang dipenuhi dengan apa? Dengan buku-buku yang dikarang atau ditulis oleh seorang pemuka filsafat di negeri ini. Di antara buku yang dikarang apa? Tulisannya, ternyata azab kubur itu tidak ada. Siapa penulisnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia banyak mengarang buku, menulis buku, tetapi justru yang ditulis adalah akidah. Mereka bercapek-capek menulis buku, justru yang dilahirkan adalah akidah yang rusak. Akidah yang rusak membina umat di atas kesesatan. Maka ini dikatakan oleh para salaf, berapa banyak orang menulis buku tapi layak buku itu dibakar. Betapa banyak orang bercapek-capek menulis buku, menulis karya, namun layak di tong sampah. Kenapa? Membawa kesesatan. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali buku-buku seperti ini. Mau dikasih kabar siapa orangnya? Nanti baper pula orang yang dengar. Ini live kan? Bahaya, tidak usah lah. Panjang komentar nanti. Ada yang baper, Ustaz, kok disebut? Tidak usah, nanti cari saja. Cari di internet. Azab kubur ternyata tidak ada. Siapa penulisnya, nampak di sana? Nanti saya bilang baper pula para netizen ya. Netizen. La ilaha illallah. Ini adalah bentuk pengingkaran kepada Nabi SAW. Orang yang benar-benar mencintai Rasul, hendaklah dia beriman kepada Rasul dengan keimanan yang benar. Bukan klaim, bukan hanya ucapan. Kalau mengucap semua orang bisa, ya kan Pak? Saya cinta Nabi, bisa saja. Yang terpenting dalam agama kau bukan dakwaan dan klaim semata, tidak. Para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib wa innama an tuhab.
Bukanlah yang menjadi ukuran itu bagaimana engkau mencintai, tapi bagaimana engkau diakui kecintaanmu. Benar tak? Para ulama mengatakan apa? Syair yang ma'ruf di Arab, kullun yudda'a waslan bi Laila. Setiap orang mengaku-ngaku saya punya hubungan khusus dengan Laila. Di Arab tu dahulu ada wanita tercantik namanya Laila, membuat para lelaki tergila-gila. Setiap orang mengaku, saya punya hubungan dengan Laila. Enggak, saya juga punya hubungan. Nah, gitu. Semua orang mengaku ada hubungan khusus dengan Laila. Wa Laila lam tuqirru bidzak. Padahal lam tuqir bidzak, padahal Laila sendiri tak mengakui itu. Jadi, Pak, Pak kalau umpama suka kepada seorang gadis, mana gadis tu idola umpama. Tapi mudah-mudahan idolanya benar-benar yang idola ya, maksudnya wanita salehat. Ya, enggak usah banyak-banyak syaratnya. Salehat, hartawan gitu ya, cantik, akhlaknya baik, tak usah banyak-banyak syaratnya, seketik salah, enak. Wadah dia awak sih. Baik. Setiap kita boleh jadi mengaku, ambo punya hubungan tu, dia Laila, dia si fulana, ya. Padahal dia sendiri kalau ditanya, adoh kenal dia si Ucok tadi, Ucok mana? Benar ambo kenal dengan Ucok tu? Tak kenal awak jenyo. Kira-kira Pak Sadih nak dia awak. Rasul ditampar pakai tu, pakai kuali hitam mungkin dah jaga. Baik tu, mengaku-ngaku mencintai dia, pada dia sendiri tidak mencintai kita. Demikian juga dengan Rasul. Kalau awak mengaku aku cinta Rasul, semua orang bisa mengklaim. Semua orang bisa mengklaim. Pakaian anda, ucapan anda, sosok anda yang kayak habaib, walaupun kita tidak semua habaib ya. Saya habaib, saya keturunan Nabi, tapi perbuatan anda menyelisihi nenek moyang anda, menyelisihi kakek anda, menyelisihi ayahanda anda. Ini tidak ada gunanya. Habaib tapi membawa orang kepada apa? Kita tidak sebut nama ya. Habaib berarti secara umum. Walaupun sebagian habaib alhamdulillah banyak juga yang ahlu sunnah yang justru benar-benar membela dakwah kakeknya. Tapi sebagian tidak. Pakai sorban, entah ya tak habaib tanda. Kok klaim kan bisa pula, saya bisa pula klaim habaib. Pakai sorban masuk ke 2 kilo, baju putih-putih. Senyum-senyum awak stay. Lepas tu, kamu calik garik emboh. Lalu Nabi. Itu. Bisa saja kan? Tidak. Harus dibuktikan. Klaim itu harus dibuktikan. Allah mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar mencintai Allah, ikuti Nabi. Sekarang, cara mengikuti Nabi yang disebutkan para ulama adalah membenarkan apa yang disebut Nabi. Nabi yang menyebut itu, wajib kita imani. Baik masuk akal, tak masuk akal. Makanya banyak orang-orang yang menolak adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, karena tak masuk akal. Padahal Nabi sudah menyampaikan. Dan dalil tentang azab kubur dalam Al-Quran, dalam hadis sangat banyak, dan ittifaq seluruh ulama-ulama Ahlussunnah yang muktabar, azab kubur hak, nikmat kubur hak. Makanya kita Nabi SAW beliau mengajarkan kepada kita, dan beliau langsung mempraktikkan agar awak membaca doa berlindung 4 perkara sebelum awak salam setelah tasyahud terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur dan azab jahannam. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan kematian. Dan aku berlindung kepada, maksudnya fitnah hidup dan kematian, kata sebagian para ulama, fitnah hidup adalah hilangnya, rusaknya agama awak di kehidupan kau. Berganti akidah awak pakai akidah yang rusak. Dan fitnah kematian adalah dirusaknya, digunakannya kesempatan terakhir oleh iblis untuk membawa menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya Dajjal. Nabi SAW juga mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya azab kubur itu pasti adanya. Namun sebagian orang justru menolak adanya azab kubur. Berarti apa? Tidak membenarkan apa yang disabdakan Nabi, walaupun dia mengaku saya cinta Nabi.